Halo teman-teman Grow semua, kembali lagi di episode kesaksian. Nah, hari ini masih bersama dengan Bapak Widodo, seorang pengajar dan seorang praktisi country living. Nah, hari ini saya akan bertanya kepada teman-teman semua. Pernah nggak teman-teman dibantu oleh seseorang yang sebenarnya tidak mampu untuk membantu teman-teman? Kenapa saya bertanya demikian? Karena Pak Widodo kembali lagi memiliki pengalaman yang luar biasa yang dapat di-sharingkan buat kita semua. Benar begitu Pak Widodo? Benar. Jadi ketika waktu itu anak saya sakit, saya pernah dibantu oleh orang-orang seperti itu. Oke, kisahnya seperti ini. Jadi ketika anak saya sakit, kami berdua, saya sama istri saya bawa anak saya itu ke apotik. Nah, pada saat di apotik, karena waktunya yang terlalu lama menunggu, anak saya itu kena sakit step ya, jadi kejang-kejang. Di apotek karena terlalu lama menunggu, obatnya tidak keluar-keluar, akhirnya anak saya itu sampai membiru semuanya. Sampai saya lihat denyut nadinya itu kok tidak ada. Istri saya sampai panik, dan akhirnya beberapa orang yang ada di apotek itu yang penjualnya bilang, "Wah, Pak, bawa ke rumah sakit, bawa ke UGD." Nah, akhirnya pada saat itulah eh, saya bawa pakai motor. Istri saya bonceng menggendong anak saya yang sudah tubuhnya udah membiru. Jadi udah panik sekali saya dalam pikiran saya, anak saya ini udah mati atau enggak, saya enggak tahu tata ini. Jadi ketika kami berangkat, bel itu saya bunyikan terus di Jalan Kawi itu sampai di tempat di tempat satu rumah sakit. Akhirnya ya puji Tuhan, orang tuh bantu semua di pinggir jalan. Jadi nggak tahu tiba-tiba orang tuh bantu semua di pinggir jalan. Mikir-mikir pada saat cuma bel, istri saya lagi bopong anak saya. Nah, akhirnya di rumah sakit kami masuk ke UGD, langsung dipersiapkan semuanya. Saya tidak tahu alat kedokteran ya, alat itu apa, tapi ketika di kedokteran tuh itu sudah strip gini, jadi nggak ada gerakan apapun. Sampai para suster bilang, "Pak, berdoa ya, berdoa." Istri saya juga udah nangis, jadi kami sudah nangis berdoa berdoa aja semua ke Tuhan masih melindungi, masih membuat anak ini masih bisa hidup, bilang gitu. Bilang gitu aja saya udah langsung gitu. Jadi Ya, akhirnya pasti rasanya sebagai seorang orang tua terpukul ya. Kenapa saya terpukul? Karena waktu itu memang saya sama istri sudah putuskan anak satu gitu. Dan waktu itu saya sempat bilang sama istri, "Ma, kalau anak cuma satu, kalau ndak adanya anak ini gimana?" Padahal anak ini udah gede dan sebagainya, umur 3,5 tahun waktu itu kalau nggak salah. Jadi akhirnya saya pikir-pikir, aduh ya udahlah, kita berdoa sama Tuhan. Nah, akhirnya pada saat anak saya dalam kondisi koma ya seperti itu, akhirnya udah strip semua, benak saya tuh udah nggak ada. Tapi puji Tuhan pada saat itu istri saya itu tiba-tiba menyanyi satu lagu yang saya lupa lagunya apa, yang dinyanyikan oleh oleh istri saya. Nah, ketika istri saya menyanyi itu, suster yang berada di dekat kami itu bilang, "Bu, nyanyi terus, nyanyi terus." Saya lihat, loh kenapa kok suruh nyanyi terus? Saya sempat noleh, akhirnya ketika nyanyi terus ada gerakan dikit di layar monitor. Sampai istri saya nyanyi, saya ikut nyanyi. Hampir 2 jam waktu kami nyanyi terus. Karena suster bilang, terus nyanyi, terus nyanyi. Kami juga nyanyi terus. Karena semakin Bapak dan Ibu menyanyi, maka detak jantung daripada ini semakin bagus. Iya, semakin bagus. Jadi dari situ saya bilang, udah mah kita nyanyi. Jadi hampir 2 jam kami menyanyikan lagu yang sama. Karena anak saya itu suka lagu itu dari kecil. Jadi ketika kami menyanyikan lagu itu, dia ikut nyanyi. Selalu seperti itu. Dan kadang-kadang dia nyanyi sendiri. Nah, saat itulah kami sambil berdoa, sambil menyanyi, kemudian ada gerakan, akhirnya dia bisa nafasnya muncul. Jadi akhirnya muncul, alatnya diganti lagi, nggak tahu seperti apa. Akhirnya, wah puji Tuhan Pak, alhamdulillah, dibilang gitu, alhamdulillah, ini bisa tertolong. Akhirnya ya udah di situ selama 3 hari lah. Nah, pada saat 3 hari itu malamnya dikasih tahu dokter, "Pak, ini biayanya sekian juta." Saya bilang sama istri, "Mah, punya uang berapa?" "Saya punya sekian, punya sekian." Kalau tidak salah nggak sampai 500.000 waktu itu. Jadi akhirnya biayanya itu hampir berapa juta. Wow. Nah, akhirnya saya bilang, "Besok kita pulang." "Tapi uang dari mana Pak?" "Pinjem ya." Nggak usah pinjem. Kita belajar minta sama Tuhan. Tuhan minta berdoa sama Tuhan lah ya. Tuhan sudah bantu kita sedemikian dalam kehidupan kita. Maksud saya itu udah banyak membantu kita. Masa dalam hal ini Tuhan tidak mampu membantu? Yakin saya Tuhan akan bantu kita. Tidak usah hutang, saya bilang gitu. Tidak usah pinjem, baik sama oma maupun sama saudara. Ya wis lah, kami berdoa. Nah, waktu kami berdoa Tuhan tolong saya tidak mampu. Nggak tahu gimana caranya. Mungkin Tuhan akan membuat dalam benak saya, bisa aja Tuhan tuh membuat dokternya
ya udahlah sekian gitu. Ya, Karena ya, saya punya ya, pengalaman ya, seperti ya. itu waktu itu. Ya, kadang apa yang kita pikirkan tidak selalu Iya, sejalan dengan tidak apa selalu yang Tuhan sejalan. pikirkan kan gitu. Saya punya pengalaman juga gitu ketika ke dokter juga gitu. Ternyata ya udahlah dipotong sekian-sekian Ya, pas ya, dengan ya, uang ya, saya. ya. Nah, harapan saya seperti itu. Ya. Tapi ternyata pada saat paginya saya tanya lagi, Sus berapa biaya totalnya? Ini Pak sekian juta. Aduh, dari mana? Sekian juta ya dari untuk bayar untuk keluar anak saya. Saya juga nggak telepon. Ada beberapa teman datang, namanya manusia ya, yang mungkin dikasih lah. Ternyata hanya dikasih makanan, Ya, ya, ya. minuman dan sebagainya. Aduh, minuman. Tuhan, ini dapat dari mana uangnya? Akhirnya satu kali pagi-pagi itu seseorang datang situ, seorang ibu-ibu lah. Kerjaannya sih ya mungkin pembantu rumah tangga. Dia kasih amplop. Pak, ini untuk Tata, bantu Tata. Aduh Bu, makasih ya. Tapi saya enggak pedulikan itu karena saya pikir bahwa orang ini orang enggak mampu lah. Tadi saya mau highlight lagi, itu beliau adalah seorang ibu rumah tangga, betul? Pembantu rumah tangga. Iya. Pembantu rumah Nah, tangga. asisten rumah tangga seperti itu. Dan gajinya saya tahu karena dia pernah bilang sama saya nggak besar. Saya nggak besar. Saya tahu nggak besar. Nah, waktu itu dia kasih, ya sekilas memang agak tebel. Tapi karena saya pikir ya paling uang 10.000 kalau misalkan 200.000 kan tebel atau mungkin 5.000-an karena saya tahu uangnya beliau. Tapi akhirnya ditaruh di amplop situ saya nggak pedulikan. Nah, pada saat waktu membayar, ya sudahlah mah itu ada uang ya pakai aja nanti tambahannya kita cari lah ya. Terus ketika dibuka, istri bilang kaget, loh, Pak kok banyak sekali, loh, nggak mungkin, apa nggak salah mah? Saya bilang gitu. Coba akhirnya saya hubungi lah si ibu ini, Bu nggak salah ngasih, enggak, ini untuk ibu ini bilang ini untuk Tata. Kemudian saya bilang, waduh, ya udahlah mah. Terus ketika saya hitung-hitung, pas dengan apa uang saya sama punya ibu itu, saya pikir ibu ini mungkin bisa 1-2 kali gaji mungkin. 1-2 bulan berarti ya? Iya, bisa 2 bulan mungkin bisa, saya nggak tahu ya. Tapi 2 bulan itu, karena waktu itu saya sempat ketika selesai saya selesai Tata keluar dari rumah sakit, saya sempat ke rumahnya. Bu, makasih banyak. Nggak apa-apa Pak Widodo. Saya sudah banyak menerima berkat dari Tuhan. Mungkin waktunya saya untuk Bapak dan saya sudah berdoa ini untuk Tata. Nah, waktu itu akhirnya saya tanya, Bu, ada beras? Dia sempat senyum-senyum. Loh, kenapa kok senyum? Ya ada sih Pak, tapi 2 hari ini aja. Saya pikir, kenapa orang, kalau saya ya, mungkin saya pribadi, punya uang, ya saya simpan lah paling enggak. Separuhnya lah saya. Itu enggak, semua gaji dikasihkan ke saya. Sehingga dia enggak punya uang. Sehingga pada saat itu saya juga punya beras. Akhirnya saya bagi ke ibu ini berasnya. Luar biasa ya Pak ya. Soalnya Bapak ketika bicara itu teringat kisah ketika janda miskin yang memberikan 2 peser seduit. Itu kan Tuhan bilang itu dia memberikan dari segala yang dia punya. Yang dia punya gitu. Bukan apa yang kelebihan daripada dia gitu. Tapi dalam segala kekurangannya dia berikan itu. Wah, luar biasa. Makanya itu. Jadi ketika dia saya kasih beras itu, dia hebatnya lagi dia bilang bahwa, Pak, ini saya kasihkan lagi ke teman ya, paruan. Loh kenapa? Karena teman saya ini juga enggak ada beras. Wah. Ya udahlah Bu. Jadi kita paruan. Jadi akhirnya bertiga kami. Saya punya beras, saya kasih ke ibu itu separuh, dan ibu itu ternyata diparuh lagi. Dan pengalamannya yang membuat saya orang seperti ini aja mau mampu untuk berbagi. Kenapa kita yang seringkali punya banyak uang istilahnya ya, mungkin teman-teman dimanapun berada punya banyak, kenapa susah sekali berbagi? Jadi dalam hal ini saya berpikir, aduh Tuhan, saya waktu itu punya benak dalam bayangan saya dibantu oleh seorang yang punya uang. Tapi ternyata orang yang tidak dikira-kira lah ya, tidak dinyana-nyana istilahnya orang Jawa bilang gitu, ternyata mau bantu saya. Harapan saya itu kadang-kadang, karena waktu anak saya lahir, saya banyak bantuan dari teman-teman ya mereka mampu semua. Tapi ibu ini tidak mampu, tapi mau memberikan sesuatu yang istilahnya apa ya, sangat besar bagi ibu ini, tapi untuk orang lain. Nah itu yang hal luar biasa yang saya pernah alami, pengalaman. Jadi ini pengalaman saya inilah yang membantu saya hari demi hari memberikan kekuatan gitu, bahwa Tuhan itu sudahlah, Tuhan itu ada. Bahwa Tuhan itu mampu mengatasi segala sesuatu dalam kehidupan kita. Bukan hanya di mulut, bukan hanya di cetakan, di berita-berita, bukan hanya di itu. Atau di buku-buku, tapi ini pengalaman yang memang bisa membuat kita hari demi hari akhirnya lebih kuat untuk bergantung semuanya sama Tuhan. Mungkin itu aja. Amin. Ya. Terima kasih Pak Widodo sudah sharing kepada kita. Pasti banyak orang di luar sana yang terberkati dengan sharing daripada Pak Widodo. Untuk teman-teman semua, luar biasa bukan dari pengalaman yang Pak Widodo sudah sharingkan kepada kita
mengenai bagaimana seorang yang bahkan seharusnya tidak mampu untuk membantu kita dapat Tuhan pakai untuk membantu kita. Itulah kenapa kita harus menggantungkan segala sesuatunya kepada Tuhan, bukan kepada kekuatan kita sendiri. Saya akan menambahkan sedikit dari kutipan yang diambil dari Testimony Treasures volume yang pertama, halaman 382 sampai 383. Ini bunyinya. Orang-orang yang relatif miskin biasanya adalah mereka yang melakukan paling banyak untuk menopang pekerjaan Tuhan. Mereka berkemurahan dengan harta mereka yang sedikit. Mereka memperkuat kemurahan hati mereka dengan memberi secara terus-menerus. Namun banyak ketika mereka mulai mengumpulkan harta dunia dalam kekhawatiran untuk menimbun harta kekayaan bagi diri sendiri, mereka gagal untuk menjadi kaya kepada Allah. Kebajikan mereka tidak seimbang dengan penimbunan harta yang mereka lakukan. Kutipan ini dapat teman-teman temukan di deskripsi nanti di bawah ya. Kalau mau lihat lebih panjang, boleh lihat di kolom deskripsi. Nah, begitu luar biasa dari apa yang Pak Widodo sharingkan dan juga apa yang buku Testimony Treasures catat. Apakah yang harus kita lakukan? Teman-teman punya pilihan. Dari setiap ketika kita mau membantu seseorang, tidak terlepas daripada status kita. Apakah kita kaya atau tidak. Tetapi seberapa besar pengorbanan yang mau teman-teman berikan untuk membantu seseorang. Bukanlah seseorang menjadi kaya oleh karena hartanya, tetapi seberapa besar orang tersebut kaya ditentukan oleh seberapa besar kemurahan hati yang mereka punya. Karena itu memberkati sharing kita. Terima kasih Pak Widodo. Sama-sama. Terima kasih. Biarlah ini boleh menjadi berkat buat kita semua. Sampai jumpa di episode yang selanjutnya. Bye-bye.